Oke, jadi untuk di tabel ini per tanggal 1 Juli 2017 kita bakal meminus guys saldo cash paid, artinya pendapatan bunga tadi. Kenapa diminus? Karena seharusnya di sini tuh beban bunga ya, atau uang kita bayarkan. Sedangkan di sini kita menerima uang, makanya kita meminus 4 juta. 4 juta itu dari mana sih? Dari 8% dikali 6 per 12, ya kan? 8% dikali 6 per 12. 6 per 12 ini dari mana? Dari 1 Januari sampai 1 Juli dikali 100 juta. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang perlu jadi catatan itu ada di cicilan yang pertama guys. Di sini gue udah bikin merah ya. Untuk interest expense dan amortisasinya. Untuk interest expense-nya, jadi kita tuh ngitung periode bersihnya aja. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu dari tanggal jual, yakni tanggal jual berapa? 1 Juli sampai 31 Des aja. Artinya di sini dia 2006 bulan aja. Sehingga perhitungannya itu adalah seperti ini. 9% market rate dikali carrying value sebelumnya, yakni 97 juta sekian, dikali 6 per 12. Oke, untuk yang interest expense itu catatan selanjutnya. Terus untuk amortisasinya juga perhitungannya itu beda sendiri. Karena apa? Karena di sini ada cash paid yang berkurang. Sehingga kita mencari selisih antara interest payment, interest expense, ya kan? Interest expense itu di sini dalam hal ini 4,4 juta dan cash paid dikurangin 4 juta, dalam hal ini adalah 4 juta, sehingga amortisasinya adalah selisih antara poin B dan poin C, yakni 403,09161. Ya, selanjutnya normal aja seperti biasa. Jadi yang perlu gue tekanin itu cuma di cicilan yang pertama. Selanjutnya yang diminta adalah jurnal penjualan obligasi, ya kan? Jadi saran gue itu kalau misalkan untuk biar mudah memahaminya, itu jurnal tuh dipisah aja guys. Nanti kalau kita udah lancar banget tuh boleh digabung. Maksudnya dipisah gimana sih? Misalkan ada dua peristiwa yang berbeda. Di sini ada penjualan obligasi dan ada pendapatan bunga. Itu lebih baik kita pisah aja jurnalnya. Sebenarnya bisa dijadikan satu jurnal, tapi untuk memudahkan pemahaman, gue saranin dibikin 2 jurnal aja. Yang pertama ada penjualan obligasi, cash pada BP, cash pada bonds payable 97 juta sekian. Yang kedua ada pengakuan pendapatan bunga yang gue bilang tadi. Di sini cuma diakuin sementara karena kita bakal bayar full 1 tahun nantinya. Di sini adalah 6 per 12 dikali 8%, kupon rate dikali 100 juta, yakni 4 juta. Kita membuat jurnal itu kas pada interest expense guys, bukan interest revenue ya. Jadi gue cuma nyebut pendapatan bunga tuh biar bisa ngebedain gitu. Tapi jurnalnya tetap interest expense. Kita lanjut. Nah, di interest expense ini, jurnal yang penjualan ini sebenarnya bisa ganti dengan interest payable. Tapi dengan syarat nantinya per tanggal 31 Desember itu kita hanya mengakui beban bunga sebesar 6 bulan aja. Jadi kita di sini pakai cara satu aja, yakni dengan mencatat interest expense di sebelah kredit, bukan interest payable. Oke, lanjut ya per tanggal 31 Desember 2017 guys. Di sini ada, nah tadi gue bilang lebih baik tuh jurnal dipisah aja. Yang pertama ada pembayaran bunga selama 12 bulan ya. Ini salah, bukan 6 bulan. Selama 12 bulan. Selama 12 bulan, ya kan? Dan ada amortisasinya. Amortisasinya ini selama apa? Tadi kita tinggal lihat di tabel aja. Jadi kalau udah bikin tabel tuh udah gampang lah. Amortisasi ini per tanggal 31 Desember 2017 kayak gitu. Tadi cara nyari amortisasi juga udah dijelasin. Selanjutnya nomor 3 per tanggal 31 Desember 2018. Lagi-lagi jurnalnya dipisah biar gampang. Ada pembayaran bunga ya kan, 8% dikali 100 juta, 8 juta ya kan. Ada cash 8 juta. Terus ada bukan pengakuan, ada amortisasi. Ini tinggal ngeliat di tabel aja. Interest expense pada bonds payable
sebesar 842 sekian ya kan. Nah, jadi kalau untuk amortisasi itu jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable itu kalau dia premium. Kalau misalkan dia kalau dia diskon itu jurnalnya interest expense debit, bonds payable di kredit. Sedangkan kalau dia premium, jurnal untuk amortisasi adalah bonds payable di debit dan interest expense di kredit gitu ya. Lanjut ke yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada pelunasan ya, atau pemberhentian obligasi A, ya kan? Jadi diputuskan bahwa obligasi A bakal diberhentikan dengan membayar kas sebesar 55 juta, ya kan? Jadi langkah-langkahnya itu gimana sih? Yang pasti bonds payable itu selalu di debit. Bonds payable yang lama itu selalu di debit sebesar 99 juta 092 itu dari mana? Dari tabel ya. Per tanggal 31 Desember 2018. Terus ada jurnal kas di kredit, ini udah baku pasti karena dia kalau kas keluar itu selalu di kredit ya. Lalu ada bonds payable B serial B yang baru atau bonds payable baru ya sebesar 48.5418. Dapatnya itu dari mana? Nah, dapatnya itu kita dari menghitung secara manual seperti biasa ya. Dalam hal ini, present value of principal adalah 50 juta dengan bunga rate-nya 10% tadi dan N-nya 4 tahun, ya kan? Sedangkan present value of interest-nya juga sama 50 juta dengan kupon rate 9%, ya kan? Market rate 10% dan periodenya 4, sehingga dapat diketahui bahwa present value of bonds-nya adalah 48 juta sekian. Nah, langkah terakhir itu tinggal kita mencari selisihnya. Nah, selisih antara carrying value bonds lama ya guys, dengan apa? Aset yang item yang kita serahkan. Ini akan menghasilkan apa? Gain atau loss extinguishment. Gitu guys. Gain atau loss-nya itu dapat dari mana? Misalkan bisa lihat di sini. Ya, di sini ya. Jadi gain atau loss-nya itu saat fair value lebih besar daripada fair value di sini adalah tadi item yang kita serahkan itu nilainya berapa? Ya kan, saat lebih besar dari carrying value akan menjadi loss, sedangkan saat fair value atau nilai item yang kita serahkan itu lebih besar daripada carrying value itu akan menjadi gain. Sehingga jurnalnya adalah loss di sebelah debit. Atau gampangnya ini tinggal menyesuaikan aja. BP bonds payable lama itu dia baku, pasti di debit. Kas yang kita keluarkan itu pasti baku di kredit, karena kas keluar di kredit. Dan bonds payable yang baru kita terbitin untuk melunasi bonds A itu pasti baku di kredit. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.